Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arthur Severin Alfani dari kelas S1 SID dengan NIM 102092430009. Di sini izinkanlah saya untuk mempresentasikan laporan ujian tengah semester genap mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Ridi Supriyadi. Untuk bab pertama saya akan menjelaskan IRD. Di sini ada tiga section, yaitu yang pertama dari entitas. Entitas itu merupakan objek utama yang berrelasi dengan entitas lain, yang di dalamnya terdapat atribut dan juga value data. Nah, entitas ini terbagi menjadi dua, ada entitas kuat dan juga entitas lemah. Setiap entitas itu memiliki setiap entitas itu pasti berrelasi dengan entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini setelah saya breakdown studi kasusnya, saya menemukan 7 entitas. Yang pertama ada entitas pasien, transaksi, admin, detail transaksi, layanan, kategori layanan, dan juga unit. Ketujuh entitas ini merupakan entitas utama yang diperlukan dalam sistem pembayaran sehat untuk rumah sakit. Nah, untuk pembuatan ERD, saya menggunakan Draw.io di sini, menggunakan notasi chain. Lanjut, atribut. Atribut itu merupakan informasi atau data yang dimiliki oleh setiap entitas. Atribut sendiri berguna untuk memberikan informasi apa saja yang ada di dalam sebuah entitas. Misal, kita punya entitas pasien. Pastinya di dalamnya ada ID pasien, lalu ada nama pasien, dan lain sebagainya. Tanpa atribut, kita tidak bisa memberikan wadah untuk data-data yang akan disimpan pada sebuah entitas. Jadi ibarat kita punya tabel motor ya, kita punya motor, motor itu sebagai tabel. Nah, di situ motornya sudah ada di depan muka. Kita juga sudah mendapatkan data-datanya, misal kayak kita di tangan sudah ada mur, sudah ada kabel-kabel, sudah ada piston seperti itu kan. Tapi tidak disediakan atribut. Makanya kan kita nggak tahu nih, ini baut yang ini taruh di mana, terus piston ini mau dipasang di bagian mana, seperti itu. Makanya atribut itu berfungsi untuk memberikan wadah untuk data-data yang akan disimpan pada entitas. Atribut sebuah tabel juga bisa berrelasi ke tabel lainnya, atau bisa dibilang sebagai foreign key. Misalnya di tabel transaksi ada dua ID yang bukan berasal dari tabel transaksi, yaitu ID pasien dan juga ID admin. Nah, di sini. Ini primary key-nya, ini foreign key. Lalu eh, yang keduanya berasal dari tabel pasien dan tabel admin yang berguna untuk mengetahui transaksi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa ID pasien yang mana dan diurus oleh admin yang mana. Dalam pembuatan atribut, kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang menjadi primary key, yang mana menjadi kandidat key. Nah, ini primary key, teman-teman. Kalau enggak kita lihat pasien aja, ini primary key, ini kandidat, dan ini kandidat juga, tapi ini atribut komposit. Nah, atribut komposit itu atribut yang bisa dipecah lagi menjadi beberapa atribut. Gunanya apa? Gunanya nanti kalau alamat dipecah, semisal datanya sudah ramai, sudah kompleks, sudah banyak, nanti bisa seorang database manager itu bisa melihat data pasien yang alamatnya semisal ada di Kabupaten Banyumas atau alamatnya ada di Kabupaten Cilacap seperti itu, teman-teman. Nah, saat menentukan atribut, kita sekaligus membuat tipe data untuk masing-masing atribut. Bisa integer, karakter, varchar, enum, desimal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan breakdown menjelaskan semua atribut pada semua entitas yang sudah saya buat. Yang pertama ada entitas pasien, ada ID pasien sebagai primary key, lalu kandidat key-nya ada nama pasien, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir. Ini alamat, jalan sampai kode pos itu hasil atribut komposit alamat.
Lalu ada entitas transaksi, ada ID transaksi, total bayar, metode bayar, waktu transaksi, lalu ID pasien dan admin adalah foreign key atau kunci dari luar tabel entitas atau kunci tamu. Foreign kan tamu luar kan. Lalu ada entitas admin, ID admin, nama, username, password email. Di sini itu seharusnya tuh bisa pakai nama manajemen atau manajer gitu kan. Tapi saya lebih suka pakai admin aja sih buat ibaratnya admin yang mengurus transaksi seperti itu. Lalu ada detail transaksi, ada ID detail, ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan juga subtotal. Entitas layanan ada ID layanan sebagai primary key, nama layanan, harga sebagai kandidat key, lalu ID kategori dan ID unit sebagai foreign key. Dan sisanya ada kategori layanan, ada ID dan nama, lalu ada entitas unit, ada ID unit, dan juga nama unit. Di sini bisa dilihat ya, ini atribut-atributnya yang bulat-bulat itu atribut, kalau yang kotak-kotak itu entitas. Nah, ini ada entitas yang patah-patah nih garisnya. Nah, ini merupakan entitas lemah. Ini entitas kuat. Yang garisnya seperti ini itu entitas kuat. Kenapa disebutnya lemah? Karena detail transaksi itu ketergantungan dengan transaksi. Jadi detail transaksi itu nggak bakalan ada kalau transaksi nggak ada. Misal transaksi ini dihapus ya ibaratnya ya. Otomatis ini juga nggak ada. Beserta atribut-atributnya seperti itu. Jadi detail transaksi tergantung dengan transaksi seperti itu. Lanjut kita masuk ke relasi ya teman-teman. Relasi itu hubungan ya. Berarti kalian sama teman kalian ada hubungan apa? Apa cuma teman atau mungkin lebih dari teman? Ya. Jadi sama relasi itu pada sebuah database atau basis data yang merupakan hubungan antar entitas yang menunjukkan bagaimana data dari satu entitas berinteraksi dengan data dari entitas lain. Relasi ini penting karena menjaga integritas data dan mempermudah dalam proses pengelolaan informasi. Contohnya, entitas pasien memiliki relasi dengan transaksi dengan kardinalitas one to many yang menjelaskan bahwa satu pasien bisa melakukan banyak transaksi. Entitas transaksi juga berrelasi dengan detail transaksi one to many karena satu transaksi bisa memuat banyak detail transaksi. Di sini ada kata-kata kardinalitas one to many itu apa ya? Jadi kita lanjut ke penjelasan kardinalitas. Kardinalitas itu ibaratkan sebagai notasi atau kode penamaan dalam relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Ada empat macam kardinalitas ini sesuai ERD Chain, mohon maaf. Kalau James Martin itu yang bentuknya foot crow. Bentar. Ini James Martin tuh yang seperti ini. Foot crow tuh apa ya? Kaki gagak ya. Crow kan gagak. Lanjut ada empat macam kardinalitas untuk ERD chain. Ada one to one, notasinya seperti ini. One to many to one, dan many to many. Karena di sini saya menggunakan ERD chain yang ini tuh ERD notasi dari chain. Maka untuk notasi kardinalitasnya itu pakai satu banding satu, satu banding M banding satu, M banding N seperti itu. Ini gambaran ya di James Martin-nya teman-teman. Lanjut di sini ada penjelasan relasi. Di sini kita akan breakdown secara rinci penjelasan relasi atau hubungan antara entitas-entitas yang sudah saya buat di sistem pembayaran sehat. Yang pertama ada relasi pembayaran pasien ini ya. Pasien bisa membayar transaksi. Relasinya one to many. Nah, kalimatnya itu satu pasien bisa melakukan banyak pembayaran ke transaksi di sistem pembayaran saat ini. Lalu ada transaksi kita menjelaskannya di sini aja ya. Transaksi itu banyak transaksi diproses oleh admin atau kalau enggak dibalik seperti satu admin memproses banyak transaksi karena atasnya one to many. Relasinya memproses. Lalu satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Detail transaksi, banyak detail transaksi dimiliki oleh satu layanan. Kalau tidak, dibalik menjadi satu layanan memiliki banyak detail transaksi seperti itu.
Kalau saya lebih suka dari ini dulu ya, dari satunya, dari notasi satu dulu. Jadi kayak unit ke layanan, terus kategori ke layanan. Jadi bacanya gampang gitu kan. Jadi satu unit menyediakan banyak layanan. Kalau ini kategori satu kategori mempunyai banyak layanan seperti itu. Jadinya mudah untuk dijelaskan itu dari satu dari notasi satunya dulu. Lanjut ya, relasi sudah dijelaskan. Kita masuk ke relational model bab 2. Nah, pengertian. Relational model adalah sebuah pembentukan perubahan dari ERD menjadi sebuah tabel untuk breakdown atributnya dan menampilkan tipe data atribut tersebut. Jadi di sini kita membuat tabel-tabel dari entitas dan menentukan tipe datanya. Ada integer, varchar, enum, date, text, dan lain-lain. Nah, jika ada tabel atau entitas yang memiliki foreign key di dalamnya, bisa diletakkan di bagian paling awal setelah ID sebuah tabel atau paling terakhir. Jadi dikelompokkan seperti itu. Model relasional ini dikembangkan untuk memudahkan seorang user dalam mengelola data yang kompleks dan juga besar, sehingga nanti akan menjadi lebih terstruktur, terhubung, dan juga efisien. Di sini ada 4 fungsi dari relational model, ada menyusun struktur data secara sistematis dengan aturan yang jelas, memudahkan pemahaman hubungan antar data, mendukung integritas dan konsistensi data, dan mempermudah query serta manipulasi data. Jadi dengan kita dari awal yang IRD-nya seperti ini kan bulat-bulat untuk seorang yang awam IT ya ibaratnya kan pasti bingung makanya dibuatnya seperti lebih lebih simple lihatnya di mata seperti itu. Kita lanjut penjelasan hasil relational model. Ini lumayan banyak, saya agak dipercepat aja. Identitas pasien. Nah, tabel ini berisi data-data identitas dari pasien. Ada ID pasien sampai nomor HP. Setiap pasien memiliki ID pasien sebagai primary key. Setiap tabel pasti mempunyai ID sesuai sama namanya ya. Misal kayak identitas transaksi, ID transaksi, identitas admin punya ID admin, seperti itu. Nah, tabel ini juga berrelasi dengan tabel transaksi sebagai pembayaran karena satu pasien bisa melakukan banyak pembayaran transaksi seperti itu. Selanjutnya ada entes transaksi mencatat semua transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pasien yang diproses oleh admin. Lalu entes admin seorang manajer yang berguna untuk melakukan proses transaksi di tabel transaksi. Lalu ada entes transaksi. Nah, entitas ini itu memperjelas eh, memperdetail atau memperjelas juga setiap transaksi secara lebih rinci seperti itu. Misal layanan apa aja yang dibayar, jumlahnya berapa, dan subtotalnya itu berapa yang harus dibayar. Lanjut entitas layanan ada merupakan tabel yang memuat berbagai jenis layanan beserta nama layanan dan juga harga layanannya. Setiap layanan itu terhubung ke kategori layanan dan juga unit menggunakan ID kategori dan unit sebagai foreign key di layanannya. Lanjut ada entitas kategori layanan. Tabel ini tuh menyimpan jenis kategori layanan. Contoh kayak rawat jalan, cek laboratorium, pembelian obat, dan lain-lain. Setiap kategori punya ID kategori sebagai primary key. Lalu terakhir ada entitas unit. Unit itu departemen di rumah sakit ya, kayak apotik, laboratorium yang menyediakan berbagai obat atau menyediakan berbagai tes uji, lab, seperti itu. Kita lanjut ke bab 3, DDL dan DML. DDL itu singkatan dari Data Definition Language. Di sini dalam studi kasusnya hanya diminta untuk create table saja. Dan DML-nya Data Manipulation Language nanti di poin B. Kita ke poin A dulu yaitu DDL, create table. Satu, pasien, entitas pasien. Ini adalah sintaks untuk membuat tabel pasien. Tadi sudah membreakdown kan, ada atribut apa aja, lalu tipe datanya. Di sini saya menggunakan MySQL XAMPP yang admin. Jadi diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu membuat database dulu. Create database. UTS underscore basis data underscore 009 karena name saya terakhir 009, 3 digit terakhir. Lalu membuat tabelnya di
dalam database UTS seperti itu. Lanjut di sini adalah sintaks membuat admin, di sini adalah sintaks membuat kategori layanan, dan di sini adalah sintaks membuat unit. Nah, baru di sini adalah sintaks membuat tabel yang di dalamnya itu ada foreign key-nya. Di sini penjelasannya setelah ini kan ini kan yang ada di dalam tabel transaksi kan sebenarnya kan segini. Jika ada yang dari foreign key dua ini, maka diperjelas foreign key ID pasien yang ini itu bereferensi dari tabel pasien dengan atribut ID pasien dari tabel pasien seperti itu. Jadi ini diperjelas data-data yang ada di sini. Data yang ada di sini itu persis seperti yang ada di sini seperti itu. Sama seperti yang admin juga. Detail transaksi juga sama, ada foreign key jadi diperjelas bahwasanya ID transaksi di sini dan yang lainnya di sini merupakan data yang sama isinya yang berasal dari tabel transaksi dan tabel layanan. Lanjut, ada entitas layanan. Ini adalah layanan rumah sakit yang berdasarkan kategori dan juga unit layanan. Ada foreign key-nya. Kita lanjut ke DML, yaitu Data Manipulation Language. Di sini kita hanya diperintahkan untuk memasukkan data ke dalam table dengan values berapa, apa saja, lalu kita diperintahkan untuk menampilkan, select. Nah, di sini insert into pasien dan values-nya. Jadi yang poin penting yang harus diperjelaskan itu di bagian ini ya, dalam mengurutkan insert into pasien itu diurutkan dulu atribut-atributnya agar supaya jelas dan tidak bertabrakan atau berbentrokan seperti itu. Karena kalau sampai salah masukkan pasti error. Itu untuk entitas pasien, ini juga ada admin, transaksi, ini sintaksnya, kategori layanan, hingga layanan. Lanjut, ini sudah hampir batas waktu ya 3 menit lagi kita akan percepat pembahasan UNF normalisasi. Yang pertama ada UNF yaitu Normalized Form, jadi form yang belum dinormalisasikan. Jadi di sini itu satu UNF ini satu baris ini menyimpan dua data yaitu ada obat paracetamol ada L01 dan L02. Maka dari itu masuklah kita ke satu UNF. Kita membreakdown semuanya datanya menjadi per baris, per bagian baris. Seperti itu. Dan yang kedua, 2NF kita membreakdown per tabelnya. Jadi tabel apa saja setelah di breakdown seperti ini. Ada tabel pasien, transaksi, layanan, dan juga detail transaksi. Lanjut di sini 3NF. Nah, ini hampir mirip sama 2NF, tapi di bagian 2NF kan ada total di bagian detail transaksi. Nah, di bagian 3NF itu kita buang. Karena kalau penyelesaian 2NF ini untuk menghapus ketergantungan parsial, bisa dibaca ya. Ini. Lalu untuk yang 3NF ini merupakan apa? Ketergantungan transitif. Jadi untuk menghilangkan ketergantungan transitif menggunakan 3NF dan ketergantungan parsial menggunakan 2NF. Terima kasih atas waktu dan eh, para penonton yang sudah mendengarkan video penjelasan saya. Mohon maaf jika terburu-buru karena memang waktunya juga mepet 20 menit batasnya. Jadi terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada kesalahan kata dan eh, kata-kata yang terbelibet-belibet seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.